Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada seluruh para pemirsa, para penonton, para pendengar yang saya hormati, di kesempatan pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmahnya, taufik, hidayah, serta inayahnya lah kita semua hingga saat detik ini kita masih diberikan umur panjang serta kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas, bertemu kembali, mencari ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah agama di setiap pagi maupun di setiap malam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan semua itu tadi kita semua mendapatkan berkahnya, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita muliakan, Nabi akhir zaman, pemberi syafaat kepada seluruh umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton video ini yang saya hormati, di ceramah atau di pertemuan kita pagi ini kita akan menyampaikan sebuah langkah-langkah untuk mendapatkan rezeki dengan mudah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang barokah untuk keluarga kita semua, di mana rezeki itu adalah merupakan nikmat Allah, pemberian Allah, karunia Allah kepada setiap ciptaannya. Bukan hanya manusia yang akan diberikan karunia rezeki, tapi setiap ciptaannya pun akan diberikannya pula, termasuk binatang-binatang sekecil apapun, binatang, semut, atau yang lebih kecil dari semut. Semua itu akan diberikan karunia rezeki, makan, minum, atau kebutuhan-kebutuhan hidup yang lainnya, semuanya akan dicukupi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya Allah menciptakan seluruh apa yang Dia ciptakan itu bersamaan dengan rezekinya. Jadi Allah akan menanggung rezeki berupa makan, minum, dan lain sebagainya bagi seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak menelantarkan, tidak membiarkan ciptaannya begitu saja setelah Dia menciptakannya. Dia akan menanggung, mencukupi, memenuhi apa yang dibutuhkan dari semua ciptaan-ciptaannya, termasuk kita para manusia. Namun Allah tidak begitu saja memberikan rezeki karunia tanpa ditambah dengan usaha dari kita seorang manusia yang memang
Allah menciptakan kita, para manusia, dengan lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya. Allah memang menjamin memenuhi kebutuhan rezeki dari seluruh ciptaannya, akan tetapi itu memang sesuai bagian yang mesti, bagian yang pasti diberikan, dicukupi, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tapi di balik itu semua, kita sebagai manusia mungkin punya keinginan untuk menambah, untuk bertambah, untuk lebih banyak dari rezeki-rezeki yang memang diatur sesuai keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun kebanyakan mungkin dari keseluruhan manusia menginginkan rezeki yang lebih banyak, keberhasilan yang lebih besar, penghasilan yang lebih besar. Itu semua keinginan makhluk yang bernama manusia. Kan tapi keinginan ingin bertambah besar, ingin menjadi lebih luas, lebih lebar lagi ruangan kita di dalam mencari keinginan kebutuhan rezeki berupa bekerja, berusaha, berkarya dengan apapun yang kita mampu, dengan apapun yang kita bisai, dengan apapun yang memang menjadi pekerjaan atau keahlian kita. Itu pun adalah langkah-langkah untuk kita mendapatkan lebih rezeki yang lebih dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kehendaknya. Para pemirsa yang saya hormati, mengenai keinginan untuk bertambahnya rezeki, keinginan untuk lancarnya rezeki, luasnya rezeki, mudahnya kita mencari rezeki, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali memberikan jalan, memberikan arahan, solusi, jalan keluar untuk harapan kita, harapan umatnya di dalam mencari rezeki yang lebih besar, rezeki yang lebih luas, rezeki yang lebih dari apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salah satu kiat atau usaha atau langkah-langkah di dalam kita mendapatkan rezeki yang bertambah, umur yang lebih barokah, panjang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan solusi kepada umatnya, yaitu sebuah hadis yang datangnya dari Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Allah Ta'ala, Ana Ar-Rahman, wa hadhihi Ar-Rahim, syaqaqtu isman min ismi, faman wasalaha wasaltuhu, wa man qata'ha banantuhu." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Ana Rahman, saya adalah Rahman, Sang Maha Pengasih. Wa hadhihi Rahim syaqaqtu isman min ismi, dan Rahim ini saya ambil dari nama, salah satu nama dari di antara nama-namaku, kata Allah. Wa man wasalaha wasaltu, barang siapa yang menyambung rahim, maka aku akan sambung kepadanya, maka aku akan menyambung kepadanya. Wa man qataha banantu, barang siapa yang memutuskan hubungan rahim, maka aku akan memutuskannya juga kepadanya. Hadis ini meriwayatkan, menceritakan, memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa silaturahim, menyambung
rahim, menyambung famili, menyambung keluarga. Ini adalah langkah-langkah yang mengarah kepada keberkahan, kelancaran, kemudahan di dalam semua karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya karunia berupa rezeki, bukan hanya karunia berupa umur panjang, umur barokah, tapi banyak karunia-karunia Allah yang akan diberikan kepada orang-orang yang ahli menyambung rahim, menyambung famili, menyambung keluarga yang terjadi keretakan-keretakan di dalam kekeluargaan. Maka barang siapa yang menyambung keluarga ketika terjadi keretakan, pemutusan keluarga, maka bagi yang menyambungnya dari keretakan keluarga tersebut, maka itulah yang akan mendapatkan segala bentuk karunia, pemberian, kebaikan, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik keberkahan kebaikan umur maupun keberkahan kebaikan di dalam masalah rezeki yang akan diberikan, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia, kepada mereka yang menyambung keluarga, menyambung famili. Para pemirsa yang saya hormati, menyambung keluarga, menyambung famili bukan hanya sekedar menyambung begitu saja. Datang, kemudian datang, menyambung, mendatangi, menjenguk keluarga, bukan hanya itu yang dimaksud dengan menyambung keluarga, menyambung silaturahim, menyambung keluarga bukan hanya kita semata-mata mengunjungi, mendatangi keluarga kita, bukan hanya itu yang dimaksud dari hadis silaturahmi, masalah silaturahmi, tapi yang dimaksud sebenarnya silaturahmi, menyambung keluarga, menyambung famili adalah menyambung kembali dari pemutusan keluarga, menyambung kembali dari putusnya kekeluargaan. Di tengah-tengah masyarakat, bahkan kita sendiri mungkin mengalami hal seperti itu, yang mana di antara keluarga kita, baik kakak kita, adik kita, atau paman bibi kita, atau kakek mbah kita, mungkin memutuskan keluarga kepada kita. Mungkin adik kita memutuskan keluarga kepada kita sebagai kakak. Mungkin kakak kita memutuskan keluarga kepada kita sebagai adik. Lalu kita yang menyambung, menghubungkan kekeluargaan kembali kepada mereka yang telah memutuskan kepada kita, maka kita itulah yang disebut, yang dimaksud dengan menyambung silaturahmi. Maka kitalah yang akan mendapatkan berbagai macam karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam rezeki kita, umur kita, usaha kita, karya kita, pekerjaan kita. Semua itu akan diberikan keberkahan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang memutuskan hubungan kepada kita itu tadi. Para pemirsa yang saya hormati, mengenai langkah-langkah di dalam mencari kelebihan di dalam rezeki, kebaikan rezeki, bertambahnya rezeki, berkahnya rezeki, ataupun menginginkan umur yang panjang. Yang dimaksud dengan umur panjang adalah nama kita, sebutan kita itu tidak hilang selama-lamanya setelah kita meninggal dunia. Itulah yang dimaksud dengan umur panjang. Jadi nama kita, walaupun kita sudah meninggal dunia, sudah ada di dalam tanah, sudah ada di dalam kubur, akan tetapi nama kita, sebutan nama kita tidak hilang
dari tengah-tengah manusia. Nama selalu disebut sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun nama kita tidak akan dihilangkan, tidak akan dilupakan, tidak akan terlupakan oleh manusia yang masih hidup. Itulah yang disebut dengan umur panjang. Maka langkah yang harus kita lakukan di dalam umur panjang seperti ini tadi, dan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memperoleh tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimah." Barang siapa yang membuatnya bahagia dengan dipanjangkannya umurnya dan diluaskannya rezekinya, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambung keluarga dan bersilaturahim. Sabda ini memberikan jalan solusi, jalan keluar kepada kita yang memang selalu mengharapkan rezeki yang berkah, rezeki yang luas, rezeki yang mudah di dalam cara pencariannya, juga menginginkan bahagia apabila kita atau seseorang mendapatkan umur panjang atau umur yang memang umur secara zahiriyah panjang beratus-ratus tahun, atau umur yang bermakna batiniyah, yaitu nama sebutan tidak hilang dari tengah-tengah manusia, tetap disebut nama kita, tetap disebut, dikenang sejarah kita, nama kita. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyattaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqillah, maka hendaknya, ini ada penekanan dari Rasulullah, maka hendaknya, boleh dikatakan adalah wajib. Falyattaqillah, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu maknanya. Takwa adalah al-imtithalu fi awamirillah wastinafu fi nawahihi. Itu takwa adalah menjalankan, melaksanakan, mengerjakan apa-apa yang telah diperintah Allah dan menjauhi dari apa-apa yang telah dilarangnya. Menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat dari rukun Islam yang 5, semua itu kita kerjakan semampu kita, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita di dalam beristiqomah, di dalam menjalankannya. Semampu kita dalam arti kita wajib menjalankan dari seluruh perintah-perintah Allah, wajib menjalankannya semampu kita di dalam menyempurnakannya. Bukan semampu kita di dalam menjalankannya, tapi semampu kita semaksimal mungkin di dalam menyempurnakan dari ibadah yang kita lakukan. Kita tidak mungkin ibadah yang kita lakukan sempurna apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh para wali-wali Allah, para salihin. Kita tidak bisa melakukan ibadah dengan sesempurna apa yang mereka lakukan. Jadi kita semaksimal mungkin, semampu kita di dalam menyempurnakan dari seluruh ketaatan ibadah, menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semampu kita juga di dalam menjauhi, meninggalkan dengan semampu kita, sekuat kita
sempurnanya kita di dalam meninggalkan seluruh apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini langkah yang pertama untuk mencapai keinginan kita, yaitu diluasnya rezeki, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wal yasil rahimah, dan hendaknya, ini juga ada penekanan hendaknya, bahkan ini juga wajib, hendaknya dia bersilaturahim, menyambung tali kekeluargaan, menyambung tali famili keluargaan, satu nasab dengan kita. Langkah yang kedua ini juga menjadi langkah jalan solusi, jalan keluar untuk mendapatkan umur panjang, barokah, dan rezeki yang luas dan barokah pula. Menyambung silaturahmi seperti yang di atas sudah saya sampaikan, menyambung silaturahmi, menyambung keluarga, menyambung famili, bukan semata-mata kita ujuk-ujuk mendatangi mereka, bahkan walaupun di setiap hari kita berkunjung ke mereka, akan tetapi keadaan sudah kondusif, sudah tenang, tidak ada masalah, itu pun memang juga dianjurkan seperti itu. Tapi yang lebih penting, yang lebih wajib, kita menyambung mereka dikala ada keputusan, ada keretakan di dalam kekeluargaan. Di saat inilah waktu yang tepat untuk kita, untuk menyambung kembali dari keretakan, dari retaknya hubungan tersebut, dari putusnya hubungan keluarga tersebut. Di saat itulah saat-saat yang tepat untuk tercapainya keinginan kita di dalam keinginan mengenai rezeki barokah, rezeki yang luas, rezeki yang banyak, rezeki yang ditambah, juga umur yang panjang. Seperti yang sudah saya sebutkan mengenai apa yang dimaksud dengan umur panjang. Di saat-saat itulah Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, sesuai apa yang kita butuhkan, rezeki, umur panjang, atau keinginan-keinginan yang lainnya, kesuksesan, keberhasilan di dalam kita bekerja, berkarya, berusaha, dan lain sebagainya. Silaturahmi yang dikala saat keretakan, putusnya hubungan itulah adalah momen-momen yang tepat untuk kita lakukan. Dengan demikian Allah akan memenuhi segala permohonan, keinginan dari kita sebagai si penyambung keluarga yang retak, yang putus karena sesuatu hal mungkin yang terjadi sebelum kita melakukan penyambungan kembali kepada keluarga famili mereka. Para pemirsa, para hadirin, para pendengar, dan para penonton yang saya hormati, mengenai menyambung tali silaturahim ini di dalam momen-momen, di dalam waktu yang tepat, yang saya maksud adalah di dalam ketika retak putusnya kekeluargaan. Ini juga di setiap kita ada kesempatan 1 bulan atau 1 tahun barangkali, kita itu memang sunnah menyambung kekeluargaan dikala keluarga kita masih kondusif, masih dalam keadaan tenang. Akan tetapi ketika keadaan itu sudah tidak kondusif, keretakan di dalam keluarga kita, maka itu harus dilaksanakan dengan secepat-cepatnya, maka hal ini akan bisa berpengaruh positif kepada yang mendahului di dalam menyambung
silaturahmi menyambung kembali dari retaknya, dari keretakan keluarga yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Para pemirsa yang saya hormati, kemudian mengenai menyambung keluarga, menyambung famili, ini walaupun keluarga kita, ada salah satu keluarga kita yang tidak seyakinan dengan kita, itu pun kita harus menyambungnya, bersilaturahmi kepada mereka. Seperti yang telah dikisahkan, diceritakan di dalam hadis, yakni anak perempuan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibuku adalah orang musyrik. Apakah saya wajib menyambung kekeluargaan kepada dia?" Maka jawaban Rasulullah, iya. Lalu kemudian si anak perempuan dari Abu Bakar As-Siddiq ini bertanya kembali, lalu apakah saya memberinya sesuatu kepada dia? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, iya. Bersilaturahmilah kepada dia, sambunglah keluarga kepada dia. Walaupun si istri dari Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk ibu-ibu dari anak-anak Abu Bakar radhiyallahu anhu itu musyrikah, orang yang tidak, perempuan yang tidak mengikuti agama Rasul, tidak mengikuti agama suaminya, ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dianjurkan untuk bersilaturahmi, menyambung kekeluargaan kepada dia, dan juga diperintahkan untuk selalu tetap memberinya sesuatu kebutuhan hidupnya. Ini berarti menyambung silaturahmi bukan hanya kepada ketika keluarga kita seakidah, sekeyakinan, seagama kepada kita. Walaupun keluarga kita fasik, ahli pendosa, musyrik sekalipun, tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menganjurkan, mewajibkan, memerintahkan untuk bila silaturahmi, menyambung keluarga, menyambung famili kepada mereka, walaupun mereka tidak seakidah, tidak seiman, tidak seagama kepada kita, seperti yang terjadi di dalam keluarga sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu istri atau ibu dari seluruh anak-anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para pemirsa yang saya hormati, kemudian langkah-langkah selanjutnya untuk mendapatkan karunia rezeki yang lebih banyak, ditambah rezeki kita, diperluas rezeki kita, dipermudah usaha karir dan pekerjaan kita. Langkah yang selanjutnya adalah juga disarankan atau diberikan solusi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sedekah. Mengenai sedekah ini, barusan yang kita sampaikan mengenai cerita dari anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq mengenai pertanyaan dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya tetap memberinya kepadanya, kepada ibunya yang masih dalam keadaan musyrik. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iya, berilah dia, sambunglah dia. Itu artinya memberi sesuatu kepada orang lain, bersedekah, memberi sesuatu kepada orang lain, walaupun itu keluarga kita orang musyrik. Apalagi bersedekah kepada sesama seiman, seagama, seakidah, apalagi dia orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim. Bersedekah, memberikan sesuatu yang kita miliki dan kita cintai. Apa yang kita miliki dan itu yang kita senangi, dikala itu kita sedekahkan kepada orang lain, maka itu akan menambah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
berupa rezeki, tambahnya rezeki, luasnya rezeki, mudahnya di dalam pencarian rezeki, dan umur panjang. Para pemirsa yang saya hormati, tidak ada satu amalan yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sedekah. Sedekah adalah satu amal yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan langsung mendapatkan balasan karunia, kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menginginkan rezeki yang banyak, maka perbanyaklah juga diimbangkan dengan perbanyak pula sedekah kita, sedekah kita dari apa yang kita miliki, dari kelebihan yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sedekah adalah fungsi manfaat dari sedekah bukan hanya menarik rezeki, tapi fungsi dari sedekah ada menolak bala. Jadi ada dua fungsi dari sedekah yang kita lakukan: menolak bala yang akan terjadi menimpa diri kita, juga menarik rezeki yang jauh kemudian mendekat, lalu kemudian menghampiri, dan lalu kemudian kita mencapainya. Ini adalah keberkahan karomah dari sedekah yang selalu kita lakukan, karena sedekah adalah satu amalan yang langsung mendapatkan pahala dan langsung mendapatkan balasan keberkahan, karunia, kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para pemirsa mengenai cara-cara, trik-trik usaha di dalam kita menginginkan rezeki yang tambah, rezeki yang melimpah, rezeki yang mudah di dalam mencarinya, rezeki yang mudah ketika kita menjalankan sesuatu pekerjaan, usaha, karir, ataupun lain sebagainya. Langkah-langkah inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu, yang pertama, sabda Rasulullah SAW, marilah kita senantiasa menjalankan, mentaati apa yang telah diperintahkan Allah, juga menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesimpulannya, hendaklah kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua adalah tetap kita lakukan silaturahmi kepada keluarga famili kita, apalagi sedang terjadi keretakan, terjadi putusnya keluarga kita, maka di saat itulah kita hendaknya melakukan penyambungan kembali kepada keluarga kita yang memisahkan diri, memutuskan diri hubungannya kepada kita. Lalu yang ketiga adalah bersedekah dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita masih senang, masih cinta, masih suka, kita anggap baik, yang kita miliki tersebut kemudian kita sedekahkan kepada orang lain, kepada orang fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan kepada kita. 3 cara ini apabila kita yakin kita lakukan, insya Allah, dan itu pasti keinginan, harapan, permohonan kita akan dikabulkan, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama masalah rezeki yang menjadi pokok penting keinginan bagi manusia dikala masih hidup menjalani kehidupan di dunia. Inilah yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkah manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf bila ada kekhilafan, kesalahan di dalam saya menyampaikan uraian dari ceramah agama singkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.